Ini langsung kita ke pengantar logika fuzzy. Ini pengantar saja, nggak tahu mungkin besok ketika Anda semester agak atas akan dapat mata kuliah ini yang lebih mendalam mungkin ya. Tapi setidaknya Anda tahu bedanya apa sih logika fuzzy dengan logika mesin pada umumnya gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ini kalau nanti Anda mau belajar lebih mendalam, Anda bisa cari ini buku-buku ini, silahkan. Ini atau ini. Kemudian ini introduction dulu pengenalannya gitu ya. Jadi biasanya logika fuzzy dalam bahasa Indonesia ada yang mengatakan logika samar. Fuzzy itu kan kalau dia terjemahkan letterlek kan samar gitu ya. Samar atau tidak jelas gitu ya. Jadi ini diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan gitu ya, noisy gitu ya. Dan sebagainya, pokoknya yang nggak pasti ya, yang nggak bisa yang relatif biasanya gitu. Kadang-kadang kan ada relatif ya. Kalau contohnya gini sih contohnya. Kalau cowok-cowok mungkin ya lagi nongkrong gitu di depan kelas. Wah, itu ada adik kelas itu. Atau kalian baru angkatan awal ya. Itu kakak kelas cantik ya gitu. Cantik atau enggak gitu kan relatif itu. Si A mungkin Mas Nanta mengatakan itu enggak cantik gitu ya. Si Riyad mungkin mengatakan itu cantik gitu dan sebagainya. Itu ketidakpastian, ada relativitas, ada apa istilahnya, satu orang dengan orang lain mungkin punya ukuran yang berbeda. Nah, itu hal-hal seperti itu jadi masalah nanti kalau di dalam pembuatan program ya, atau dalam apa namanya, mungkin kecerdasan buatan di dalam barang-barang atau benda-benda produk-produk elektronik gitu ya. Nah, itu. Maka logika fuzzy ini digunakan di sana. Ada yang mungkin di rumah punya peralatan elektronik yang di dalam peralatan itu ada tulisannya fuzzy gitu, logika fuzzy. Ada, teman-teman? Tidak ada, Pak. Ya ada. Tidak ada, Pak. Ya ada ya. Biasanya di mesin cuci ya dulu. Mungkin Anda kalau punya mesin cuci, sekarang mungkin sudah nggak ditulis. Awal-awal dulu sih, awal-awal penarnya ini ya, diterapkan di apa namanya, alat elektronik itu biasanya digunakan di mesin cuci. Kemudian apa namanya itu, AC itu juga kadang-kadang ada, air conditioner ya, itu menggunakan logika fuzzy, tapi sudah nggak ada tulis secara programnya, kadang-kadang ada program fuzzy gitu nanti. Nah itu. Tapi kayaknya kalau sekarang karena sudah digunakan secara umum tidak lagi ditulis karena sudah biasa maksudnya gitu. Kalau dulu ketika belum biasa digunakan ini dituliskan di produknya biar kelihatan keren gitu ya. Sekarang mungkin ya nggak dituliskan lagi. Anda sebelumnya ada yang pernah dengar atau paham masalah fuzzy ini atau enggak, teman-teman? Ada yang pernah dengar ini sebelum hari ini, sebelum kita bicara ini? Belum pernah. Belum pernah. Yang lain ada yang sudah pernah? Baru tahu namanya, Pak. Belum semua ya? Oke, nah ini. Tujuannya apa kita mengenal logika fuzzy ini? Ini untuk tadi teman-teman. Mendekatkan logika mesin dengan logika manusia. Mendekatkan logika mesin itu kan penuh kepastian, tegas gitu ya. Nek iya nek ora. Kayak tadi itu kita bikin tabel keanggotaan tadi di dalam himpunan biasa tadi. Ini kan masalah mesin ini, biner ini kan ya. 01, ya atau tidak gitu. Ya di himpunan itu atau tidak gitu. Jadi tegas kalau bahasa mesin itu. Tapi kalau bahasa manusia kan tadi itu relatif gitu ya. Itu sama nggak sih itu? Menurutku enggak sih gitu mungkin. Yang lain menganggap ya kayaknya masih agak cantik sih gitu ya. Ada lain lagi mengatakan, oh itu cantik banget gitu ya. Jadi ini masuk himpunan mana ini gitu ya. Ada seseorang bernama si A gitu ya. Nah ini masuk himpunan cantik atau masuk himpunan agak cantik gitu ya. Atau masuk himpunan tidak cantik gitu. Nah ini kan manusia nih. Manusia itu seperti itu. Ini mau dimasukkan ke himpunan mana, dan nggak, kalau mesin nggak mungkin ini di tiga-tiganya, nggak bisa gitu ya, harus salah satu gitu. Kalau manusia bisa karena punya persepsi masing-masing tadi gitu ya, punya cara pandang masing-masing. Begitu juga kalau ini diterapkan di elektronik misalkan, masalah AC. AC-nya pakai pengaturan otomatis teman-teman misalkan ya. Nah, posisi suhu saat ini, suhu ruang saat ini tuh misalkan berapa sih biasanya, 32 derajat Celcius gitu ya. Lah, ini masuk sejuk gitu ya. Atau masuk dingin atau masuk panas nih gitu. Nah, ini mungkin beda-beda ini.
satu orang dengan orang lain itu menangkapnya beda-beda. Orang yang biasa tinggal di daerah gunung, ya orang-orang mungkin daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo gitu ya, Boyolali bagian atas dan sebagainya itu daerah Bogor mungkin ya, Bandung, Bandung ke arah puncak gitu ya. Ini mungkin segini tuh panas banget karena dia terbiasa di tempat dingin. Tapi bagi orang-orang yang sering tinggal di gurun pasir, kita nggak ada ya gurun pasir ya. Atau di tempat-tempat panas kayak daerah saya mungkin ya, aslinya saya Purwodadi, Blora gitu ya, Pati, Rembang, kayak gini ya, ada 2 orang itu mbak-mbak itu dari Pati sama Rembang itu ya. Itu ada Mas siapa juga saya lupa, maaf namanya, yang dari Pati itu. Mungkin segini masih biasa ya, masih ya sejuk lah gitu ya. Tapi bagi orang-orang di padang pasir mungkin ya, biasanya 40 derajat Celcius misalkan itu, ini oke, ini masih dingin nih. Gitu. Nah, kalau untuk kontrol otomatisnya AC gimana nanti? Penyesuaiannya gimana? Ini dinaikkan atau diturunkan atau biar segini aja? Lah ini kan orang-orang punya pendapat berbeda-beda. Bagi yang mengatakan ini sejuk, oke gini aja nggak apa-apa. Bagi yang mengatakan ini panas, ini harus bagi yang mengatakan ini dingin, ini harus dinaikkan gitu kan. Suhu AC-nya harus dinaikkan. Bagi yang mengatakan ini panas, maka AC itu harus diturunkan. Itu masalah itu yang harus dipertemukan logika mesinnya gitu ya dengan logika manusianya, teman-teman. Kira-kira saja seperti itu. Sudah punya bayangan, sudah punya gambaran? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terus ini juga. Teman-teman, ini adalah presisi mesin gitu ya. Ini adalah signifikan. Lah kadang-kadang dalam kehidupan di dunia ini itu kita tidak harus selalu presisi. Tapi yang penting signifikan, yang penting langsung apa istilahnya signifikan itu sesuatu yang segera bisa mendapatkan efek baiknya, dampak baiknya, kira-kira gitulah ya. Contohnya ini, kalau presisi itu nanti dia diingatkan ada benda jatuh di atasnya, nanti si ini teman mengingatkan dengan sangat presisi. Ada sebuah benda berukuran ini ya, seberat 1.500 kg, 1,5 ton gitu ya, mendekat ke arah kepalamu gitu ya, dengan kecepatan 45,3 meter per sekund. Nah ini malah mikirnya malah kesuai, ini malah guru pelongo-pelongo, randang lungo-lungo, selak kegencet gitu. Itu kalau infonya terlalu presisi, kesuwen. Kadang-kadang kita cukup perlu awas gitu ya, lihat atasmu gitu ya, ada benda jatuh gitu, hati-hati gitu ya. Cukup gitu aja, atau minggir gitu aja langsung, itu signifikan. Kadang-kadang nggak perlu presisi, tapi yang penting cepat itu lebih dibutuhkan kadang-kadang, teman-teman. Itu dalam dunia nyata ya. Kemudian ini contoh lain lagi nih. Tadi itu ya, masalah relatif tadi itu. Tinggi badan misalkan. Anda melihat teman Anda atau dosen Anda ya, dosen ajar di kelas. Wah, Pak Vika itu dia tinggi atau rendah menurutmu atau sedang? Padahal himpunannya sudah dibagi nih. Kalau dikatakan pendek itu misalkan ya, mohon maaf ini tidak bermaksud ini ya, maka yang jadi contoh saya aja itu biar tidak bermaksud nanti sara pada teman-teman di sini. Mungkin dikatakan pendek jika kurang dari 150 itu mungkin, dikatakan sedang mungkin ketika antara ini ya, antara 150 sampai dengan 170 gitu misalkan. Dikatakan tinggi ketika lebih dari atau sama dengan 170. Nah ini ya, misalkan tingginya 1 cm ini ya, cm. Nah, jadi ini contohnya pengelompokan himpunannya itu gini. Himpunan pendek itu adalah yang ukuran tinggi badannya di bawah 150 cm, sedang antara 150 sampai dengan kurang sedikit dari 170, kalau lebih besar sama dengan 170 dikatakan tinggi, kayak gitu misalkan. Nah, Anda lihat saya misalkan, wah, lihat Pak Vika gitu, sedang ngajar di depan kelas, kalau pas offline, kalau gini nggak kelihatan ya. Ternyata tingginya segini teman-teman. Tingginya itu 1,699 meter atau istilahnya 169 cm gitu. Nah, kita mau menyebut ini tinggi atau sedang menurut Anda? Teman-teman, halo? Bisa dijawab yang masih belum ngantuk. Oh, tinggi, Pak. Tinggi, Pak. Sedang, Pak. Lumayan. Pak. Kalau kita menggunakan logika tegas, presisi,
logika biasa, logika presisi ini, maka dia otomatis langsung masuk ke sedang gitu ya. Tapi kan kasihan gitu ya. Kasihan. Oh cuma kurang 1 meter saja kok. Atau ini jangan-jangan 169,5 cm gitu kan. Nah, harusnya kan kita sudah bisa mengatakan tinggi sebenarnya itu. Cuman kalau dengan berdasarkan aturan himpunannya, dia sedang gitu. Nah, berarti mungkin kalau manusia, dia akan dikatakan sebagai, ya kurang lebih Pak Vika itu tinggi lah gitu ya. Sudah cukup tinggi lah gitu ya. Atau dia agak tinggi lah gitu. Karena sudah mendekati ini gitu. Tapi kalau nanti dalam bahasa mesin, ya langsung ini dikelompokkan ke yang kedua langsung. Pokoknya dia sedang, bukan tinggi, itu teman-teman. Nah, logika fasi nanti untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Ini contohnya. Menggunakan kendaraan gitu ya. Dikatakan rendah kalau, atau pelan, kecepatan pelan itu kalau di bawah 20 km per jam. Tapi ternyata Anda mengendarai kendaraan gitu ya, misalkan sedang itu kalau di atas 20 km per jam. Itu misalkan. Kencang gitu ya. Kencang itu misalkan antara 20 gitu ya. Kita nulisnya. Kencang itu antara 20 gitu ya sampai dengan misalkan 100 keren ya. Kemudian lebih dari 100 apa gitu ya. Bisa 100 misalkan bosan hidup gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, ini dan ini ya. Jadi kecepatan jadi mau berangkat karena terlambat gitu ya. Betulnya terlambat nih kuliah udah mau telat gitu ya. Akhirnya di sepanjang jalan lebih dari 100 ya, bukan karena terlambat ya, bosan hidup ya. Bisa kalau Anda sudah masuk offline, ya meskipun Anda terlambat terasa terlalu ngebut-ngebut banget gitu ya. Nah, ini misalkan kalau 20 tadi itu pelan, di bawah 20 pelan, tapi ternyata kita mengendarai 20,001 km per jam. Jadi ini ada 20 gitu ya, speedometernya ini sedikit di atasnya, sedikit banget gitu ya. Wah, ini berarti saya sudah masuk sedang nih gitu ya. Atau misalkan di jalan tol itu kan ya, ada nanti pengukur kecepatan maksimal 80 gitu. Ternyata oleh pendeteksi kecepatan itu pengukur kecepatannya 80,01 gitu misalkan kilometer per jam. Wah, ini mobil ini melanggar atau enggak gitu. Melanggar batas kecepatan atau enggak. Kalau mau sakal-sakalkan gitu ya, mau tegas-tegasan, melanggar dong gitu. Karena ini di atas 80 km per jam. Tapi kalau logika manusia mungkin oke lah, masih bisa ditoleransi lah ya, uang cuman kelebihan sedikit banget kok gitu. Nah itu kalau logika manusia. Kalau logika mesin ya ini sudah lebih gitu. Langsung nanti alarm berbunyi, polisi mengejar atau tilang otomatis gitu teman-teman. Itu. Nah nanti untuk mengatasi seperti itu, apalagi besok itu zamannya digitalisasi ya, otomatisasi juga, otomasi itu nanti ada tilang elektronik gitu kan. Nanti pelanggaran batas kecepatan dan sebagainya. Ini logika fasi ini bisa sangat diperlukan. Untuk apa tadi? Mentoleransi mungkin sesuatu yang kayak tadi, yang masih bisa ditolerir gitu. Kelebihan sedikit banget itu mungkin ya oke lah, masih oke. Mosok cuman kelebihan 0,1 km per jam langsung didenda. Dendanya sama dengan yang kecepatannya 120 km per jam kan ya kasihan itu. Wong ini yang cuman kelebihan sedikit kok gitu. Nah, hal seperti itu yang mungkin ke depan bisa dikembangkan. Anda bisa nanti masuk ke dunia itu kan. Besok kan eranya era itu, teman-teman. Eranya semua adalah otomatis gitu ya, digitalisasi gitu ya, serba elektronik gitu ya, e-tilang dan sebagainya. Ini sangat berperan masalah logika fasi ini. Itu nanti gimana prinsipnya dalam logika fasi, teman-teman. Lah ini ada yang namanya nanti istilahnya adalah fungsi karakteristik, teman-teman, di dalam logika fasi itu. Fungsi karakteristik yang dia mendefinisikan apakah suatu unsur itu merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Jadi ini. Jadi yang dituliskan nanti kayak huruf X cantik gini ya. Saya lupa ini nyebutnya namanya apa, saya lupa. Pokoknya kayak gini ini ya. Mohon maaf saya lupa nyebutnya ini. Istilahnya apa? X cantik AX ini ya. Ini maksudnya adalah 01, jadi 1 itu ketika X elemen A dan 0 itu ketika X bukan A. Itu kan, itu kalau dalam himpunan seperti itu tadi ya, kayak tabel keanggotaan tadi itu. Kalau 1 itu berarti dia di dalam himpunan A, kalau 0 itu berarti X tidak di dalam himpunan A. Nah, contohnya apa? Contohnya gini ya. Contohnya kalau X-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, himpunan yang isinya ini, dan A itu adalah subsetnya X atau himpunan bagian dari X. Misalkan A-nya itu ini aja, 1, 2, dan 5. Kemudian, ini teman-teman, himpunan A besar ini menyatakan
ini ya. Ini kan pasangan-pasangan ini bilangan nih. Pasangan-pasangan bilangan ini menyatakan keanggotaan dari A terhadap X. Maksudnya relatif terhadap X itu maksudnya. Maksudnya gini. 1-1 itu maksudnya 1 itu berada di A. 2-1, 2 itu berada di A. 3-0, 3 itu berada di subpersetnya A. Jadi berada di X, di induknya A. Induknya kan X nih. A kan di dalamnya X ya, ini kan. Ini A, ini X kan ya. Ini A, ini X. Jadi X itu subpersetnya. Jadi 3-0 maksudnya 3 itu ada di X tapi tidak ada di A gitu. 4-0, 0 kan bukan kan? 0 kan ini ya. 0 kan tidak ada di A ini. Berarti 4 itu ada di subpersetnya, ada di luar sini tapi 4 tidak ada di A gitu ya. 5-1 berarti 5 itu ada di A. Ya kalau ada di A ya pasti otomatis ada di X. X itu di dalam A itu di dalam X ya. 6-0. 6 itu tidak ada di A tapi dia ada di X. Maksudnya begitu teman-teman. Nah nanti bisa ditulis seperti ini. Berarti kalau 21 itu berarti ini dalam fungsi karakteristik ini X cantik A2 ini, mohon maaf saya lupa namanya ya, tak eling-eling nanti. Ini namanya nyebutnya apa saya lupa. Ini X cantik A2 ini sama dengan 1. Jadi maksudnya apa? 2 itu fungsinya di dalam A atau keberadaan di dalam A itu oke, 1, yes gitu ya. Berarti 2 ada di A. Nah ini berarti 40 itu maksudnya nanti gini nulisnya, bisa ditulis gini juga. X cantik A4 sama dengan 0. Berarti ini keberadaan 4 di dalam himpunan A itu 0, tidak ada. Berarti 4 tidak ada di dalam A. Gitu, itu yang dimaksud dengan fungsi karakteristik, teman-teman. Sampai di sini paham enggak? Paham. Oke. Ini tadi, teman-teman, ini masih ilustrasi yang ketiga tadi ya, masalah kecepatan tadi. Nah, nanti bagaimana kalau ini sekarang kita kita tinjau dengan menggunakan logika fungsi karakteristik ini, teman-teman. Ini tadi ya, misalkan itu himpunan kecepatan pelan itu kalau V-nya atau kecepatannya ini, V-nya ini, dia lebih kecil atau sama dengan 20 km per jam. Pertanyaannya tadi itu, seseorang mengendarai kecepatan dengan 20,01 km per jam, dia masuk nggak di dalam himpunan kecepatan pelan gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut himpunan tegas, logika himpunan tegas, ini tidak masuk di dalam pelan gitu ya. Tidak masuk karena sudah secara aturan jelas-jelas dia seperti yang saya katakan tadi ya, jelas-jelas dia tidak pelan gitu kalau letter luck secara tertulisnya enggak. Tapi kalau dalam himpunan fasi, logika fasi, dia bisa diterima, masih bisa diterima atau masih bisa diterima, dia termasuk pelan gitu maksudnya. Masih ditolerir tadi maksudnya gitu. Dengan apa nanti caranya? Ini diturunkan derajat keanggotaannya. Jadi ada yang istilahnya nanti derajat keanggotaan. Maksudnya gimana? Dia masuk pelan tapi istilahnya derajat keanggotaan ini gini aja. Nilai keanggotaan atau apa ya? Biar jelas gitu. Derajat iya apa tidak itu maksudnya gini ya. Kalau ini ya, sebentar. Kalau ini di logika tegas, himpunan tegas itu cuma 0 dan 1, teman-teman. Jadi derajat keanggotaannya itu cuma 2, 0 atau 1. Berarti kalau ini tadi, kalau menjawab pertanyaan yang ini, yang tadi yang masalah kecepatan ini, berarti 20,001 itu gitu ya. Ini ya. Kalau ditulis itu nanti berarti 20,001 itu derajat keanggotaannya itu ya. Ini di dalam himpunan A itu adalah himpunan pelan, itu sama dengan 0 gitu, tegas. Maksudnya apa? 20,001 tidak termasuk di dalam himpunan pelan. 0. Nah, mungkin kalau nanti gini berarti derajat keanggotaan dari 19 itu berarti 1. Kenapa? Karena 19 itu di bawah 20 km per jam kan. Berarti dia masuk di dalam masuk di dalam himpunan A. Sepenuhnya masuk. Ini berarti sepenuhnya nggak masuk karena sudah di luar gitu ya. Lah, tapi kalau nanti di sini teman-teman,
itu derajat keanggotaannya tidak tegas 0 dan 1, tapi rentang. Jadi rentang itu interval. Jadi derajat keanggotaan itu di sini nanti ada rentangnya 0 sampai 1. Jadi kalau suatu elemen, suatu objek itu berada di sepenuhnya di dalam, nanti bisa jadi 1. Contohnya misalkan kalau ini ya. Kalau kecepatan yang benar-benar pelan berapa sih? Misalkan 10 misalkan. Nah, misalkan berarti derajat keanggotaan A itu misalkan himpunan pelan ya. A itu adalah himpunan kecepatan pelan. Himpunan pelan itu. Berarti derajat keanggotaan dari kecepatan 10 km per jam itu apa? Itu bisa 1, tegas, bisa sepenuhnya masuk di dalam pelan gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan derajat keanggotaan dari 19 berapa sih? Nah, ini nggak lagi 1. Di sini dia 1 nih. Karena sepenuhnya masuk. Tapi di sini teman-teman, karena ini sudah hampir keluar gitu ya. Kan batas maksimalnya 20 km per jam nih. Di sini 20 km per jam misalkan gitu ya. Di sini 0 km per jam. Kebalik ya, sorry. Harusnya ini kecepatannya gini, tapi ini terbalik harusnya. Ini 1 ya harusnya. Diam berarti pelan banget. Sepenuhnya pelan. Ini 0 gitu maksudnya. Nah, ini nanti kita bisa masih bisa diperpanjang sedikit gitu kira-kira teman-teman. Bisa di-expand gitu ya. Di 0-nya itu bisa diperpanjang ke sini. Jadi mungkin kalau dia nanti 20,01 itu di sini gitu ya. Kalau di dalam himpunan tegas itu dia derajat keanggotaannya adalah 0, artinya tidak berada di situ. Tapi di sini dia masih bisa dihargai nanti misalkan derajat keanggotaan dari 20,01 itu berapa? Oke, ini masih bisa masuk lah, tapi dengan ukuran misalkan 0,2. Misalkan gitu ya. Maksudnya apa? Dia masuk di dalam himpunan A dengan kepastian masuknya itu maksudnya, dengan peluang masuknya, dengan derajat masuknya himpunan itu adalah 0,2. Nah, itu yang namanya fuzzy atau samar itu. Kita tidak bisa mengatakan pasti masuk atau pasti tidak, tapi kira-kira masih bisa masuk gitu ya, dengan keyakinan masuknya sekitar 0,2 atau ini berarti sekitar 20%, kira-kira gitu ya. Itu 19 ini. 19 ini harusnya 1 kalau di dalam himpunan tegas ini. Tapi di sini mungkin sudah berkurang derajatnya. Misalkan ini 0,9. Kenapa? Karena ini sudah mau keluar nih. Sedikit lagi, Anda menambah sedikit kecepatan lagi, Anda sudah keluar dari 20, di atas 20. Berarti sudah mengkhawatirkan. Maka ini derajat keanggotaannya 0,9. Tidak penuh 1. Kenapa? Karena ketika Anda menaikkan nanti Anda langsung bisa keluar dari ini batas kecepatan itu. Jadi oke lah, masih masuk dalam himpunan kecepatan pelan, tapi tidak penuh gitu maksudnya. Maksudnya harus hati-hati karena tingkat keyakinannya sudah menurun, sudah 0,9. Punya gambaran nggak? Maksudnya saya menyampaikan ini Anda paham nggak teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, semoga paham lah ya. Itu yang tadi ya. Nah, ini teman-teman. Jadi dinyatakan dengan kalau di dalam teori himpunan fuzzy itu derajat keanggotaannya, notasinya nanti mohon maaf ya, notasinya tadi salah saya. Yang kedua ini notasinya mu. Nah, ini saya tahu namanya. Mu ini harusnya ya. Kayaknya sih mu. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah belajar fisika menemui simbol kayak gini. Ada yang pernah dapat simbol kayak gini teman-teman? Ini benar ya mu ya? Dibaca mu ya? Pak, itu Miu. Betul. Yang ini apa Mas? Yang tahu Mas? Tahu apa ya? Lupa saya, mohon maaf. Apalah. Yang ini adalah tegas teman-teman. Ini pada himpunan tegas, pada logika biasa. Ini kurung kurawal. Kurung kurawal itu berarti himpunan yang isinya cuma 2 itu, 0 dan 1 aja. Kayak tadi, tegas. Nah, yang mu ini teman-teman, derajat keanggotaan pada logika fuzzy itu interval. Jadi ini makanya ini kotak siku, kurung siku. Ini maknanya interval. Interval antara 0 dan 1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sangat memungkinkan nanti keanggotaan seseorang di dalam himpunan itu dia punya nilai gitu ya. Tidak sepenuhnya. Contohnya kalau misalkan itu ya. Kayak tadi itu teman-teman. Kita kembali ke contoh yang real ya. Nyata tadi misalkan. Masalah suhu tadi misalkan ya. Suhu tadi itu. Suhu 32 derajat itu pertanyaannya dia masuk panas atau tidak gitu kan ya. Panas atau tidak gitu ya. Nah, ini kalau di dalam misalkan kalau dalam logika tegas di sini panas itu ketika dia misalkan lebih dari 35 derajat Celcius misalkan. Nah, berarti di sini dia tidak panas. Kalau di sini. Di sini nanti berarti begini derajat keanggotaan
atau fungsi keanggotaan sorry ya dari 32 itu dia sama dengan 0. Tapi kalau di sini ini mungkin sudah hampir panas nih. Berarti mu A 32 dia akan bisa masuk ke sini tapi mungkin sangat kecil lah ya. Misalkan karena masih selisih 3 derajat ya mungkin ya mungkin 0,3 lah gitu ya. Maksudnya 0,3 itu apa? Sudah mulai hangat gitu ya, hampir panas. Dia bisa masuk ke dalam suhu panas tapi dengan tingkat keyakinan 0,3 saja. Itu ya, maksudnya gitu teman-teman. Jadi tidak benar-benar ditolak tapi masih bisa dimasukkan panas tapi 0,3 saja. Contoh lagi misalkan tadi derajat ketampanan misalkan gitu ya. Si X itu ganteng nggak sih gitu ya, tampan apa enggak sih gitu ya. Nah ini kan nggak bisa diukur nih. Ukurannya apa gitu ya. Nah, oke lah. Oh, kita pakai ini berarti nanti. Ini hanya contoh maksudnya biar Anda punya gambaran. Oh, berarti derajat si X di dalam himpunan tampan itu ada yang misalkan 1 tegas karena ganteng banget gitu ya. Kalau cewek-cewek lagi nonton film drama Korea itu, terbiasa nonton drama Korea misalkan. Oh, dia ganteng banget ini, dia 1 gitu ya. Kemudian dia melihat temannya di kelas, wah dia mirip-mirip artis Korea nih gitu ya. Namanya si Yi. Si Yi ini teman saya cowok ini mirip banget sama Opa ya istilahnya ya. Opa atau apa itu? Saya nggak pernah nonton Korea. Itu berarti saya kasih nilai inilah 0,8 tampannya gitu ya. Jadi ya nggak ganteng banget tapi masih agak ganteng nih. Apa namanya? Bisa dimasukkan ke dalam himpunan tampan tapi dengan derajat 0,8. Itu maksudnya teman-teman. Itulah fleksibilitas dari himpunan fazi, dari logika fazi. Bisa dipahami nggak? Halo, masih bersama saya? Oke, yang cewek-cewek kok nggak kedengeran suaranya ya? Paham nggak? Ada ceweknya di sini? Paham, Mbak. Wih, lemas Mbak? Oke, apa ya? Oke, itu ya. Itu teman-teman, tadi ini sudah saya jelaskan. Jika 1 maka dia anggota penuh tadi ya, sepenuhnya anggota. 0 itu sepenuhnya bukan anggota gitu ya. Tapi kita bisa kasih rentang tadi. Rentang untuk sesuatu yang oke lah gitu ya untuk toleransi tadi. Dia mungkin hangat tidak panas, berarti bisa masuk ke panas tapi dengan derajat tertentu tadi. Oh, dia masih lumayan lah ya, wajahnya agak cantik gitu ya atau agak tampan. Tapi untuk mengatakan tampan banget atau 1 itu nggak bisa saya gitu mungkin ada. Harus saya kasih nilai ya agak tampan, berarti dia masuk ke dalam himpunan tampan tuh dengan derajat keanggotaan misalkan 0,6 lah gitu. Misalkan gitu. Itu di dalam himpunan fazi teman-teman. Saya nggak tahu yang diminta oleh silabusnya elektronik itu sampai sejauh mana, tapi saya kira ini sudah memberikan gambaran buat Anda ya, bisa memberikan gambaran buat kalian. Sedikit saja nanti misalnya tadi ini contohnya tadi ya, panas, dingin, relatif kan, tua, muda, pelan itu kan, itu kalau dalam bahasa alami manusia cuma gitu aja ya. Ini panas nggak sih gitu aja kan kita bilang gini ya. Ini sedang orang itu tua atau enggak sih, anak itu muda atau enggak sih, anak itu cantik atau enggak sih, itu kan nggak bisa diukur, nggak dikasih keterangan jelas. Beda kalau bahasa mesin kan nanti langsung dalam bentuk nggak ada, misalkan kita mendefinisikan bilangan X sama dengan besar gitu ya. Besar itu berapa itu kalau dalam pemrograman komputer nggak bisa dia mengukur sendiri besar itu apa. Atau umurnya si Y itu misalkan tua itu berapa, mesin nggak bisa mengukur itu. Harus didefinisikan dengan jelas bahwa tua itu berarti Y jika lebih besar sama dengan 60 tahun misalkan gitu ya. Nah, mesin gini mesin, tapi bahasa alami, bahasa manusia itu kan seperti ini ya. Pakai istilah itu aja sudah nanti dikira-kira aja. Nah, kita mendekatkan itu teman-teman. Mendekatkan antara mesin dengan logika kita. Logika manusia didekatkan dengan logika mesin dengan menggunakan fazi. Itu ya. Oke, itu sama mungkin nanti masalah ini ya, masalah apa namanya? Kalau ditulis digambar di dalam ini ya, digambar di dalam grafik itu bagaimana? Mohon maaf ya, kalau yang ada yang kelelahan sekali, nggak kuat sekali, silahkanlah sambil teparan juga nggak apa ya. Sambil teparan, sambil telosoran nggak apa-apa, silahkan. Ini saya harus kejar materi, nanti Anda bisa ulang lagi rekamannya teman-teman. Tapi saya akan tetap menjelaskan, mohon maaf ya. Kalau tuh yang mungkin sudah, Pak, saya sudah kehabisan paket data Pak.
sudah 3 pertemuan hari ini atau sudah sangat lemot nih internet saya. Anda bisa izin juga nggak apa-apa lah, yang penting sudah absen, sudah mengikuti awal tadi ya. Izin nggak apa. Kalau emang, tapi kalau Anda sudah disediakan orang tua Anda di rumah IndiHome atau First Media atau yang lain ya tetap lanjut nggak apa. Raketan sambil layah-layah gitu ya. Ya ini teman-teman, kalau secara grafik misalkan seperti ini ya. Secara grafik itu kalau dalam himpunan tegas pembagiannya seperti ini, muda itu kurang dari 35 tahun misalkan, paruh baya itu antara 35 sampai dengan 55, kemudian tua itu misalkan lebih dari 55. Nah, di sini ini harusnya ada ini 35 garisnya misalkan. Nah, di sini batasnya antara 35 sampai dengan 50 ya, yang termasuk di dalam ini maksudnya himpunan itu. Berarti ini kan ini muda nih. Ini muda, ini paruh baya. Ya ini tua. Karena kok ini 0, sorry. 0-nya kudunya yang kene sah. Sorry, mohon maaf ya. 0 di sini, ini 1 di sini. Ini derajat keanggotaan maksudnya, 0 1. Lah, gini ya. Nah, ini kalau tegas seperti ini nanti gambarannya. Jadi ya pokoknya cuman kotak gini aja. Semuanya di rentang antara usia 0 sampai dengan 35 itu pokoknya semuanya mendapat derajat keanggotaan 1. Flat gini ya. Ini di sini usia paruh baya itu flat juga, antara 35 sampai 5 itu ya flat. 1 derajat keanggotaannya sini ya, 1. Kurang dari itu ya pas 0, lebih dari itu sedikit ya 0 langsung. Ini juga sama ini. Sorry, ini di sini ya. Lah, usia lebih dari 55 langsung flat. Pokoknya di sini langsung derajat keanggotaannya pas 1 tua. Kurang sedikit ya 0, berarti tidak tua. Gitu aja. Itu kalau ini ya, tegas. Nah, tapi kalau di sini teman-teman, dalam himpunan fazi itu nanti ada bersilangan, ada irisannya di sini. Jadi tidak tegas tadi. Jadi di sini karena tadi dia dikatakan muda itu kurang dari 35, kan harusnya di sini tegasnya harusnya di sini nih. Nah, tegasnya harusnya sampai sini. Tapi ini dibuat matching ke sini. Nah, di shred gitu untuk memberikan toleransi. Maksudnya apa? Oke lah, muda, benar-benar muda itu kalau sebelum 25. Jadi nanti derajat keanggotaannya sebelum 25 itu 1 di sini. Tapi setelah 25 itu derajat keanggotaannya dia dikatakan muda itu mulai menurun nih. Nah, gitu ya. Saya itu sekarang pas 35 kayaknya ini. Berarti sekarang saya itu posisinya di sini ya. Ini berarti sudah menjelang paruh baya gitu ya. Masih oke lah dikatakan muda, tapi tidak sepenuhnya muda, Pak. Berarti Pak Vika bisa dikatakan muda dan bisa dikatakan paruh baya. Dikatakan muda dengan derajat keanggotaan berapa, dikatakan paruh baya dengan derajat keanggotaan berapa. Kenapa? Karena ini sudah irisan nih, gitu ya. Irisan di sini shred gitu. Nanti semakin naik ke sini semakin berarti derajat keanggotaan pada himpunan muda semakin berkurang, derajat keanggotaan pada himpunan tua semakin naik gitu ya. Ya kan di sini. Orang saat usia 40 itu oke, dia mungkin masih agak bisa dikatakan muda tapi hanya dengan derajat keanggotaan di sini aja, segini aja. Hanya dengan 25 saja di sini. Tapi dia lebih besar dikatakan paruh baya karena derajat keanggotaan dia di paruh baya itu 0,5. Maksudnya gitu. Ini makanya di sini ya. Usia 40 itu berarti derajat keanggotaannya X pada himpunan muda itu adalah 0,25. Harusnya kan kalau tegas nggak masuk nih 40 sepenuhnya di sini. Tapi kalau dalam fazi itu masih bisa dikatakan muda tapi ini aja lah ya. 1/4 saja lah ya. Tingkat keyakinan saya Anda itu muda 1/4%, 25% aja itu. Dikatakan paruh baya sudah bisa mulai masuk tapi dengan keyakinan 50%, setengahnya, ini 0,5 50% ya. Tapi belum bisa dikatakan tua karena tua itu nanti grafiknya naik dari sini nanti. Mungkin sekitar 45 itu ya, 43 itu nanti mulai naik, tapi di 40 ini belum. Nah, itu teman-teman jadi ada irisan antara himpunan paruh baya dengan himpunan muda, ada irisan antara himpunan paruh baya dengan himpunan muda gitu ya. Irisan di daerah ini kan. Irisannya di daerah-daerah ini. Nah, ini juga irisan di daerah ini. Nah, tapi kalau antara muda dengan tua ini kan sudah berjauhan ya. Dia nggak bertemu sih, harusnya nggak beririsan gitu ya. Artinya kalau nggak mungkin nanti dia masih di dalam derajat keanggotaan muda kok di tua juga muncul berapa itu nggak mungkin. Pasti ini kalau di sini ada masuk, di sini pasti 0 gitu ya. Di sini dia 0 muda, maksudnya benar-benar nggak muda, berarti di sini nanti dia sudah mulai ada tuanya gitu ya. Kalau sudah mulai ada nilai tuanya,
dia mulai tua dengan usia 0,25 ya dia sudah nggak bisa dikatakan muda lagi gitu ya. Tapi kalau dia baru dikatakan paruh baya dengan nilai 0,5, oke lah, dia masih bisa dikatakan muda. Atau paruh baya 0,5 dengan beririsan dengan tua masih bisa gitu ya, karena kan berdekatan nih. Tapi kalau muda kok nanti nilainya derajat keanggotaan dengan tua nggak, itu sudah kejauhan gitu. Seperti panas kok dengan dingin itu sudah jauh. Kalau dengan sedang mungkin masih oke lah, masih ada beririsan nanti gitu ya. Itu teman-teman, apa namanya, jadi ini kesimpulannya fuzzy set atau himpunan fuzzy itu lebih adil secara alamiah, lebih fleksibel, lebih toleran gitu ya. Lebih apa nanti kalau berarti kalau ada alat-alat elektronik gitu ya dan sebagainya yang dia diprogram dengan logika fuzzy ini, nanti dia lebih bisa apa namanya, lebih bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan istilahnya logika manusia. Meskipun dia mesin, tapi kalau dia diprogram dengan ini dengan logika fuzzy, dia akan lebih bisa menyesuaikan diri gitu ya dengan logika manusia gitu ya. Itu teman-teman. Sudah bisa dipahami apa enggak sampai di sini? Baik, sudah Pak. Bisa, Pak. Teman-teman. Yang lain paham enggak? Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Nah, saya mau nanya Mas, siapa ini? Kalau misalnya 25 itu nilainya 1 apa udah 0,9, Pak? Nah, di sini berarti Mas. Di sini 25 nih Mas. Nanti lihat grafiknya aja, karena grafik ini nanti didefinisikan sendiri Mas. Jadi didefinisikan sendiri oleh yang membuat program. Dia mau mulai menurun ketika berapa gitu Mas. Kalau di sini kalau kita lihat dari grafik ini 25 masih 1 di sini Mas. Kan ini pas ini. Sorry ini saya ngasihnya ini ya hurufnya agak mencenganan, tapi maksudnya ini sesuai titiknya ini maksudnya Mas. Berarti dia masih di ujung atas, berarti masih 1 ini Mas. Lah mungkin kalau 26 itu sudah mulai berkurang nanti Mas. 26 itu mulai berkurang. Tapi kalau 25 masih 1. Gitu Mas. Paham? Paham belum? Paham, Pak. Jadi kalau X25 gitu ya. Nanti mu muda X berapa Mas? Derajat keanggotaan X dalam muda berapa? 1. Berarti mu paruh baya X berapa? 0. Oke. Apalagi tua itu Mas ya. Apalagi mu tua, derajat keanggotaan X di dalam himpunan tua jelas 0. Paham ya sekarang Anda ya ini ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip, mantap. Enak ya, anak-anak elektro itu pinter-pinter ya. Oke. Gini satu lagi teman-teman. Misalkan ini ya, kalau biar lebih meyakinkan lagi tingkat pemahaman Anda ya. Misalkan seorang berusia ini 40 sudah, 50 sudah. Ini teman-teman, 37 misalkan. Ini menurut Anda berarti mu 37 di dalam muda berapa teman-teman? -0,3, Pak. Oke, kan ini yang 37 di sini ya. Berarti kan sekitaran di sini ya Mas ya, Mbak semuanya ini. Oke lah, oke nggak apa 0,3 gitu aja atau 0,35 gitu ya. Ini di dalam paruh baya berapa? 37 di dalam paruh baya berapa kira-kira? 0,4. 0,3 juga, Pak. Ini kan berarti mungkin yang ini tadi 0,4 itu ya. Kan di atas nih. Yang ini 0,3 gitu mungkin ya Mas ya. Atau ini ini masih di bawah 0,25 mungkin ya di sini Mas ya. Di sini ya. 37 di sini itu berarti dia masih di bawah 0,25 kan ini. Berarti sekitar berapa? 0,2, Pak. 0,2, Pak. 0,2 gitu aja ya. Oke. Berarti kalau ini di dalam tua berapa? 0. 0, Pak. Itu ya. Semua paham ini berarti ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, itu teman-teman ini namanya logika fuzzy. Jadi memasukkan suatu ukuran atau suatu objek, suatu penilaian ke dalam suatu himpunan itu punya derajat keanggotaan yang fleksibel, tidak tegas. Yo pora gitu, mesinnya itu yo ora gitu. Manusia itu nggak bisa dipaksa tegas, itu nggak bisa. Cik belinat itu gitu ya. Ini panas atau enggak sih? Anginnya ini kencang atau pelan sih? Oh ini sepoi gitu ya. Jadi ini
dingin atau panas sih gitu kan, ini agak-agak sejuk dan sebagainya. Jadi manusia kayak gitu. Dan nanti harapannya kalau kita membuat pemrograman elektronik yang ingin disesuaikan dengan logika manusia itu, kita bisa memprogram dengan model fasi seperti ini dengan derajat keanggotaan yang fleksibel biar nanti dia lebih bisa menyesuaikan diri dengan manusia. Gitu teman-teman, kayaknya sih itu aja lah ya. Nanti kalau yang lain kan mengikuti aja nih. Ini misalkan kalau ini di dalam contoh persoalan di dalam pabrik ya, misalkan produksi gitu misalkan, permintaannya naik kok turun gitu ya. Lah ini nggak bisa kita katakan nanti ditegaskan gitu, tegas itu misalkan. Pokoknya kalau di sini ditegas di sini seret, di sini misalkan 3.000 gitu. Pokoknya permintaan di bawah 3.000 itu turun. Permintaan di atas 3.000 naik. Itu nggak bisa, harus ini sebelumnya itu harus sudah ancang-ancang dulu gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin permintaan sudah di sini teman-teman berapa ini 2.000 misalkan ya, 1.000 itu berarti ini sudah mulai, kalau sejak misalkan ya, kalau dari produksi awal, kalau dari produksi awal yang misalkan produksi awalnya sedikit ya, yang jelas gini ya. Ini kok ya naik dan turun sih. Harusnya bukan naik dan turun ini. Sorry. Ini rendah dan tinggi itu harusnya. Naik dan turun susah. Rendah dan tinggi harusnya gitu ya. Permintaannya rendah atau tinggi gitu ya. Nah ini permintaan 2.500 ini berapa ini? Nah ini kita katakan tidak sepenuhnya rendah, tapi bisa rendah gitu ya, bisa rendah, tapi juga bisa tinggi gitu ya. Nah, jadi di sini misalkan permintaannya sekarang berapa? Permintaan terhadap produk itu adalah 2.000. Nah, 2.000 itu sudah tidak bisa kita katakan sepenuhnya rendah gitu ya. Dia sudah mulai agak tinggi nih gitu, karena sudah beririsan dengan tinggi di sini. Nah, tadi teman-teman, kadang-kadang ada yang dua gini ya. Ada yang dua irisan gini aja, turun rendah. Jadi himpunan pertama seret langsung silang gini, seret itu. Himpunan kedua langsung silang gini, seret gitu ya. Nah, ini model yang kedua. Nah, kalau model yang pertama tadi kan ini ya. Tiga kategori, seret. Maka nanti model irisan grafiknya gini. Ini set itu yang tengah nanti bentuknya piramida gini, gitu, lincip ke atas. Yang paling ujung kanan nanti jadi ke kanan gini, naik terus landai, seret gitu. Tapi kalau cuma dua kategori, rendah dan tinggi misalkan gitu, maka nanti cuma ini aja. Satunya ini seret terus mau diturunkan mulai di mana, langsung ke bawah mentok seret gitu. Terus yang kategori satunya berarti mulai di sini, perpotongan dia turun ini, dia di sini mulai naik set gitu ya. Gitu. Dan saat ujungnya dia turun yang pertama tadi sampai habis ini, di sini dia mulai landai seret gitu ya. Kenapa maksudnya di sini 5.001 misalkan itu sudah bukan rendah, tapi ini sudah sepenuhnya tinggi. Berarti derajat keanggotaan itu ya, derajat keanggotaan dari 5.001 gitu ya di dalam tinggi itu ya sama dengan 1. Sudah nggak pakai ukuran 0, lagi karena ini sudah lepas dari rendah maksimal 5.000, terus tinggi mulai 5.000 ke kanan sudah full sepenuhnya tinggi gitu ya. Jadi ini satu. Paham nggak teman-teman di sini? Beda model grafiknya untuk 2 kategori dan 3 kategori. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Lah, sama kayak tadi itu juga nanti harus dipotong ini juga nanti tergantung juga kalau yang ini ya. Ini ada yang nanti dipotongkan ke sini teman-teman. Biasanya gini, dipotongkan ke sini gini, seret gitu ya. Maksudnya gini, biar dia pas berhenti di sini, dia pas satu di sini gitu ya. Ada yang kayak gini. Tapi ada yang ininya kadang dibuat agak ke dalam itu ada. Tapi biasanya malah gini sih. Biasanya malah di pinggir gini, langsung gini. Jadi ini sejajar dengan yang atas gini. Ini ujung kanannya di sini, ujung kanan yang kategori tengah ini juga sejajar dengan yang atas ini. Biasanya gitu. Itu teman-teman tadi sama ini. Saya kira mungkin itu ya.
masalah operasi, oh ya satu lagi mungkin ya operasi dalam himpunan fasi ya. Sorry. Operasi dalam himpunan fasi teman-teman. Jadi kalau dalam himpunan tegas itu kan artinya gini ya. Ini bedanya dalam himpunan tegas dan himpunan fasi ini. Kalau dalam himpunan tegas, A gabungan B itu maknanya A, X ada di A, atau X ada di B ya gitu ya. Nah, kalau dalam himpunan fasi, notasinya kan gini, notasi gabungan tuh gini. Jadi dia berdasarkan derajat keanggotaan nanti. Jadi lihat yang maksimum nanti. Jadi maksimum antara derajat keanggotaan A dan B paling besar berapa. Jadi yang dihitung adalah derajat keanggotaannya, itu teman-teman. Jadi apakah A ada di B atau tidak kan kalau masalah ini ya, kalau di dalam himpunan tegas kan jelas nih, misalkan X ini kan ya, X ada di B atau X tidak ada di B gitu aja kan pilihannya. Nah, tapi kalau di dalam himpunan fasi kan beda. Fasi kan berarti kita bisa melihat derajat keanggotaannya gitu maksudnya. Jadi derajat Mio ini harusnya, mohon maaf ini kok pasti pakai ini ya, nggak apa. Nah, ini derajat keanggotaan X di dalam himpunan A gabungan B itu, lah nanti dilihat yang paling maksimum yang mana nih gitu maksudnya. Dia lebih tinggi di dalam A atau lebih tinggi di dalam himpunan B gitu ya. Contohnya tadi di sini, misalkan di sini dia 500 gitu ya, 500. Nah, ini kan kalau di dalam himpunan sedikit itu dia segini aja nih, mungkin 0,25. Di dalam himpunan yang banyak, dia mungkin ukurannya 0,75. Nah, gini ya, 0,75. Berarti letak 500 di dalam gabungan antara sedikit dan banyak itu adalah di 0,75. Kenapa? Karena yang lebih tinggi nilainya itu yang 0,75, maksimumnya tadi maksudnya, maksimumnya ini, maksimum. Kalau irisan itu dicari yang minimumnya, beda. Gitu ya. Kalau irisan adalah minimumnya. Gitu ya. Kayak komplement berarti kan gini. Kalau di tegas itu kan kalau X itu ada di A misalkan gitu ya. Kalau X itu ada di A, ya pasti X itu nggak mungkin ada di komplemennya A, nggak mungkin gitu ya. Dia pasti nggak mungkin berada di komplemennya. Tapi kalau di fasi teman-teman itu masih bisa. Jadi X itu berada di A, tapi dengan ukuran keanggotaan sih, dengan derajat ya. Dengan derajat keanggotaan X di dalam himpunan A itu adalah 0,7 misalkan. Nah, berarti dia X juga masih bisa di dalam komplemennya teman-teman. X juga bisa di dalam komplemen A dengan ukuran berapa? Ada yang tahu? 0,3. Betul sekali Mas. 0,3 kan di sini rumusnya 1 dikurangi ya. Jadi kalau dia dikatakan banyak itu dengan derajat 0,7, maka dia masih bisa dikatakan sedikit tapi dengan derajat 0,3. Nah itu tadi ya. X bisa di dua himpunan yang saling berkomplemen. Itu anehnya fasi. Uniknya fasi bukan anehnya ya. Jadi X di A dengan derajat keanggotaan 0,7, nanti X di A komplemen dengan derajat keanggotaan 0,3. Itu teman-teman. Nah, kemudian kalau di himpunan tegas kita memiliki kartesian dan selisih. Kalau di dalam fasi ada nggak ya? Gabungan tadi sudah saya jelaskan, dia pakai maksimumnya. Irisan dia diambil yang minimum derajat keanggotaannya. Kemudian komplemen tadi tinggal dikurangi nilainya. Nah, sorry ini kacau ini. Equation-nya kacau ya. Jadi derajat keanggotaan X di dalam A komplemen gitu ya. Tadi kan sama dengan 1 dikurangi derajat keanggotaan X di dalam himpunan A. Itu aja, intinya itu. Udah kayaknya. Ini terakhir. Jadi di dalam fasi dikenal tadi aja gabungan, irisan sama komplemen. Enggak ada istilah kartesian ini, perkalian kartesius dan selisih ini enggak didefinisikan di dalam himpunan fasi. Hanya 3 hal ini, gabungan, irisan dan komplemen. Yang bawah ini enggak. Itu teman-teman untuk pengantar logika fasi. Ada yang mau Anda tanyakan dulu nggak sama